Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan kelima di mata kuliah jaringan komputer. Untuk materi pertemuan kelima di sini, saya akan membahas tentang topologi jaringan. Kalau berbicara tentang topologi jaringan itu apa? Sebenarnya kalau berbicara tentang topologi jaringan, merupakan tampilan fisik jaringan yang menggambarkan penempatan komputer-komputer di dalam jaringan itu sendiri. Dan bagaimana kabel ditarik untuk menghubungkan node-node tersebut. Atau node di sini bisa komputer atau nanti bisa perangkat-perangkat yang lainnya. Bisa switch atau contohnya bisa router contohnya ataupun contohnya bisa access point ataupun yang lain-lainnya. Jadi sebelum kita mengimplementasikan jaringan komputer, alangkah lebih baiknya kita membuat yang namanya konsep dari topologi itu sendiri. Ibaratnya kalau kita pengen ngebangun rumah, berarti denahnya harus kita buat terlebih dahulu. Baru selanjutnya nanti tinggal kita implementasikan. Inilah yang disebut dengan topologi kalau di jaringan komputer. Ada beberapa topologi jaringan yang ada di jaringan komputer. Yang pertama ada yang namanya topologi bus, berikutnya ada yang namanya topologi star. Selanjutnya ada topologi ring, berikutnya ada topologi tree. Berikutnya ada yang kelima ada topologi mesh. Ini kurang lebih untuk topologi jaringan yang ada di jaringan komputer itu sendiri. Saya akan bahas yang pertama yaitu topologi bus. Kalau berbicara tentang topologi bus itu apa? Sebuah topologi jaringan komputer yang menggunakan kabel tunggal. Ini konsep dari topologi bus. Topologi jaringan komputer yang menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisi, yang mana kabel ini nanti akan dijadikan pusat dari komputer klien dan server. Oke, topologi bus merupakan topologi yang paling simpel. Kenapa? Karena semua terpusat pada satu kabel. Ini ciri-ciri dari topologi bus. Bisa diibaratkan topologi bus ini seperti sistem pada angkutan transportasi bis yang mempunyai halte dan jalan raya. Ibaratnya jalan raya itu merupakan kabelnya, kabel pusat yang nantinya akan menghubungkan antara klien dan server, sedangkan terminal ataupun halte ini nanti merupakan node ataupun komputer yang nantinya akan dihubungkan dengan kabel atau jalan raya tersebut. Kabel bisa diibaratkan sebagai jalan raya dan halte diibaratkan sebagai komputer klien dan server. Ini konsep dari topologi bus. Karakteristik dari topologi bus yang pertama, setiap komputer pada topologi bus akan terhubung dengan kabel utama. Ini merupakan ciri khas dari topologi bus itu sendiri. Jadi setiap komputer pada topologi bus itu sendiri akan terhubung dengan kabel utama. Oke, yang kedua, pada ujung kabel terdapat contohnya 50 ohm konektor. Jadi dia menggunakan konektor, biasanya dia menggunakan konektor T contohnya, atau nanti bisa menggunakan konektor yang lainnya. Tidak membutuhkan peralatan aktif untuk menghubungkan masing-masing komputer. Jadi dia benar-benar tidak butuh perangkat-perangkat lainnya seperti model switch atau hub ataupun yang lain-lainnya. Pada topologi bus menggunakan kabel koaksial. Ciri-cirinya dia masih menggunakan kabel koaksial dan menggunakan konektor BNC tipe T biasanya. Jadi ada konektor yang digunakan terutama di jenis kabel koaksial yaitu menggunakan konektor BNC. Selanjutnya ada juga yang menggunakan konektor T. Cuman kendalanya jika kabel utama putus maka akan terjadi gangguan pada setiap komputer. Kenapa? Karena kabel sebagai pusat jaringan. Oke, analoginya contohnya seperti yang tadi di jalan raya. Jalan raya tersebut yang nantinya akan menghubungkan yang akan dilewati oleh bis atau kendaraan yang lainnya. Kalau contohnya di lintasan atau di kilometer, anggaplah kilometer 52 contohnya terjadi longsor, tentunya kan kendaraan tidak bisa melewati, tidak bisa lewat dari area yang longsor tersebut. Ini analoginya kalau berbicara tentang topologi bus. Pada topologi bus cenderung sulit untuk melakukan pelacakan kerusakan. Ini karakteristik dari topologi bus. Oke, contoh topologi jaringan bus, contohnya seperti ini nih. Jadi ada jalur utamanya yang menggunakan kabel biasanya. Ini yang disebut dengan jalur utamanya atau jalan rayanya. Selanjutnya ada workstation 1 sampai nanti workstation selanjutnya, dan ada server. Ini ibaratnya bis atau halte bisnya.
Oke, jadi dia hanya menggunakan satu peralatan saja, yaitu benar-benar menggunakan kabel saja gitu. Menggunakan kabel baru nanti dihubungkan ke node-node yang ada atau klien-klien yang ada, baik itu PC ataupun server ataupun yang lain-lainnya. Oke, ini contoh implementasi dari topologi jaringan bus, contoh seperti yang ada di depan ini. Ada jalur utama yang nantinya akan dilewati oleh beberapa node atau beberapa komputer contohnya. Analoginya seperti apa ya, selain jalan raya contohnya seperti pipa PDAM ataupun yang lain-lainnya. Contoh PDAM contohnya ngelewatin jalur utama, anggaplah jalan Salemba contohnya, atau contohnya jalan Jatinegara. Selanjutnya ada klien atau pengguna yang ingin berlangganan dengan PDAM tersebut, tentunya dia akan ngambil atau akan motong jalur tersebut. Nah, pada waktu motong tentunya dia harus nyiapin yang namanya konektor T. Konektor T di sini nanti akan diletakkan contohnya di sini nih. Pas nanti akan dipecah gitu. Makanya butuh yang namanya konektor T agar nanti dia bisa terus jalan, selanjutnya bisa ngalirin ke klien. Oke, ini kurang lebih untuk yang topologi jaringan bus yang biasanya menggunakan kabel koaksial. Oke, ini untuk contoh konektornya. Kalau yang di persimpangan seperti ini, di pertigaan seperti ini, biasanya dia akan menggunakan BNC konektor, BNC-T konektor. Tapi kalau untuk yang ujungnya masuk ke PC contohnya ataupun masuk ke laptop, dia menggunakan konektor yang lainnya yang memang nanti langsung akan masuk ke perangkat tersebut, contohnya seperti PC ataupun yang lain-lainnya. Contohnya seperti ini nih, barrel konektor, BNC barrel konektor. Ada keunggulan dari topologi bus. Yang pertama, mudah dalam pengembangan jaringan. Ini keunggulan dari topologi bus. Atau menambah workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation yang lainnya. Jadi kalau memang nanti pengen nambah jaringan, pengen nambah workstation atau pengen nambah klien, sebenarnya tidak terlalu mengganggu dari klien yang lainnya. Hemat dalam penggunaan kabel. Kenapa? Karena dia memang fokus ke jalur utamanya gitu. Mudah dalam instalasi topologi bus karena mempunyai layout kabel sederhana. Cuman kabel aja yang mereka gunakan. Kalau pengen nambah klien baru, tinggal dipotong contohnya di jalur yang dekat dari kabel utamanya, tinggal tambahin contohnya T-konektor. Oke, apabila terjadi kerusakan pada satu komputer, maka tidak mempengaruhi komputer yang lainnya. Ini keunggulan dari topologi bus. Tidak membutuhkan komponen hardware aktif lainnya, contohnya seperti hub atau contohnya seperti switch. Cuman ada kekurangan di topologi bus. Yang pertama, jika terdapat gangguan pada kabel pusat, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Kalau di jalur utamanya contohnya ada gangguan, otomatis semuanya akan ikut juga. Akan terkendala juga. Memiliki kepadatan pada jalur lalu lintas karena menggunakan kabel tunggal untuk pusat jaringan. Karena semuanya terpusat di satu jalur, tentunya nanti akan mempengaruhi yang namanya traffic dari jaringan itu sendiri. Memerlukan repeater untuk jarak jauh. Jadi kalau pengen jarak jauh tentunya harus menggunakan yang namanya repeater. Ini contoh kalau menggunakan kabel koaksial, kurang lebih jenis kabelnya seperti ini, seperti kabel antena TV. Ini contohnya untuk yang T-konektornya, kalau pengen membagi membagi jaringan tersebut, contohnya di pertigaan, contohnya tentunya kita harus menggunakan kabel ini nantinya. Nah selanjutnya untuk ke end device-nya, ke komputer, biasanya menggunakan konektor seperti ini. Oke, contoh kabel koaksial, implementasi kabel koaksial, contohnya di beberapa ISP, di salah satu ISP yang ada di sekitar kita, ada salah satu ISP yang masih menggunakan kabel koaksial. Contoh seperti yang diimplementasikan di ISP, contohnya seperti Fastnet. Fastnet contohnya masih menggunakan kabel koaksial untuk masuk ke modem gitu. Ini salah satu implementasi dari kabel koaksial. Oke, contohnya seperti ini nih, dari ISP dia masuk ke modem. Modem di sini dia menggunakan kabel koaksial. Jadi dari jalan raya contohnya dia masih menggunakan kabel koaksial untuk masuk ke pelanggan, untuk masuk ke modem. Nah, baru nanti dari modem dia akan dikeluarkan menggunakan kabel UTP. Oke, ini contoh kabel koaksial yang diimplementasikan di jaringan ISP terutama yang menggunakan provider internet flash media.
Oke, contoh seperti ini nih. Jadi modemnya nanti akan dipasang di sini nih. Ini untuk yang kabel koaksial. Bentuknya seperti ini nanti. Tinggal kita kencangin aja, otomatis nanti jalur internet dari provider tersebut nanti akan masuk. Oke, jadi kurang lebih seperti ini nanti. Ini untuk yang kabel koaksial di belakang modem itu sendiri. Oke, berikutnya yang kedua ada yang namanya topologi star. Topologi star biasanya disebut dengan topologi bintang. Kenapa? Karena bentuk topologinya yang menyerupai bintang pada prinsipnya. Topologi star merupakan bentuk topologi jaringan komputer yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Jadi kenapa disebut dengan star? Karena ada konsentrator atau nanti ada perangkat tambahan yang memang konsentrasinya dia ada di tengah. Konsentrasinya yang ada di tengah tersebut nanti bisa bentuknya switch atau contohnya bisa bentuknya hub. Jenis topologi jaringan star ini termasuk ke dalam topologi jaringan dengan biaya sedang. Kalau dilihat dari skema pembiayaannya, kalau dilihat dari pembiayaannya sebenarnya topologi star di sini masuk dalam kategori biaya sedang sih sebenarnya. Selanjutnya karakteristik dari topologi star, setiap node pada jaringan akan berkomunikasi secara langsung dengan central node. Jadi setiap klien nanti dia akan terhubung langsung dengan central node. Dalam hal ini adalah switch biasanya. Topologi star mudah untuk dikembangkan. Kenapa? Karena setiap node hanya memiliki kabel yang langsung ke central node. Ini karakteristik dari jaringan star atau topologi star. Jadi dia memiliki kabel yang memang langsung ke central node-nya, ke pusatnya. Jika terjadi kerusakan atau gangguan pada salah satu node, maka akan berpengaruh pada node itu sendiri dan tidak berpengaruh pada node yang lainnya. Asalkan yang pusatnya tidak ada kendala gitu. Kalau seumpamanya ada kendala, contohnya dari jalur ke node tersebut atau ke klien tersebut, tentunya tidak akan mempengaruhi terhadap jaringan yang lainnya. Pada instalasi topologi star dapat menggunakan kabel UTP karena hanya menghandle satu traffic node itu sendiri. Contoh topologi star atau topologi bintang kurang lebih seperti ini nih. Jadi perangkat-perangkat yang ada yang umum digunakan, umumnya kita menggunakan seperti ini. Jadi perangkat-perangkat yang ada nanti akan dihubungkan ke satu perangkat yaitu switch. Kalaupun contohnya jalur ini anggaplah jalur yang di atas ini rusak contohnya. Jadi yang nggak bisa connect ya cukup satu PC ini aja gitu. Begitu pula untuk yang PC yang di sebelahnya, kalau memang jalur ini yang bermasalah, maka ya tetap jalur ini aja, klien ini aja yang bermasalah. Tapi kalau memang yang terkendala di pusatnya ini, di hub atau switch-nya, otomatis semuanya ikut terhambat. Keunggulan topologi star, jika terjadi kerusakan pada satu saluran, maka hanya akan mempengaruhi jaringan pada saluran tersebut. Topologi star memiliki tingkat keamanan yang tinggi, memiliki ketahanan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk, terutama dia punya keunggulan yang namanya collision domain. Collision domain atau bisa membagi atau memecah jalur-jalur yang tadinya hanya terpusat di satu jalur. Beda halnya dengan topologi tadi yang sebelumnya yaitu topologi bus yang jalurnya memang cuma satu jalur. Jadi semua traffic, semua data nanti akan lewat ke jalur tersebut. Kalau topologi star kan tidak itu. Penambahan dan pengurangan device dapat dilakukan dengan mudah. Kalau memang contohnya pengen nambah klien baru, kita cukup sangat mudah contohnya dengan menarik kabel lagi, selanjutnya tinggal dihubungkan ke klien tersebut. Memiliki akses kontrol terpusat. Mudah dalam mendeteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan pengelolaan jaringan. Ini merupakan keunggulan dari topologi star. Cuman ada kekurangan juga di topologi star. Yang pertama, jika node pada bagian tengah mengalami kerusakan, maka seluruh rangkaian akan terganggu. Yang kedua, banyak dalam pemakaian kabel. Hub atau switch menjadi elemen kritis karena menjadi kontrol terpusat. Jadi memang yang tengah tuh yang nantinya akan jadi elemen kritisnya. Switch atau hub memiliki peran yang sangat sensitif sehingga ketika terdapat masalah dengan hub atau switch, maka jaringan akan down. Jadi jika ada kendala contohnya di switch atau hub, otomatis nanti yang lainnya pun akan ikut berpengaruh gitu. Klien-klien yang terhubung ke switch tersebut pun nanti akan berpengaruh. Jaringan yang dibangun tergantung pada terminal pusat. Ini kekurangan dari topologi star. Jika menggunakan hub atau switch dan lalu lintas data padat, maka dapat menyebabkan jaringan nanti menjadi lambat. Biaya yang dikeluarkan lebih mahal daripada topologi bus. Salah satunya bisa dilihat dari kabel yang digunakan. Yang berikutnya ada topologi ring. Topologi ring di sini topologi jaringan di mana setiap titik terkoneksi
kedua titik lainnya, membentuk jalur melingkar, membentuk cincin. Cuman agak jarang sih kalau kita menggunakan yang topologi ring itu sendiri. Kenapa? Karena mau nggak mau di setiap klien itu harus ada yang namanya dua interface-nya. Atau kalau kita menggunakan LAN-CAT berarti harus ada dua LAN-CAT nantinya itu. Pada topologi cincin, komunikasi data dapat terganggu jika satu titik mengalami gangguan. Oke, jaringan FDDI mengantisipasi kelemahan ini dengan mengirim data searah jarum jam. Biasanya dari kanan terus ke kiri biasanya. Dan mengirim data searah jarum jam dan berlawanan dengan arah jarum jam secara bersamaan. Karakteristik dari topologi ring, setiap komputer atau node saling berhubung secara langsung atau satu sama lainnya. Proses pengiriman data pada satu waktu hanya dapat dilakukan oleh satu node dan proses pengiriman satu jalur. Jadi harus gantian kalau menggunakan topologi ring. Jenis kabel yang digunakan masih sama menggunakan kabel UTP. Kerusakan pada salah satu node maka akan berpengaruh terhadap node yang lainnya. Ini kekurangan dari topologi ring itu sendiri. Kalau contohnya salah satu klien bermasalah, maka semuanya akan ikut bermasalah. Kenapa? Karena kan dia berputar searah jarum jam pada prinsipnya. Kayak ini contoh kalau kita menggunakan topologi ring. Atau contohnya langsung dari satu node ke node yang lainnya contohnya. Nah ini contoh topologi ring. Berarti masing-masing node di sini atau masing-masing klien di sini harus punya dua LAN-CAT minimal gitu, agar nanti bisa terhubung satu sama lainnya. Kelebihan topologi ring mudah dalam perencanaan dan mengimplementasikannya, cukup standar sih sebenarnya. Memiliki performa yang lebih baik kalau dibandingkan dengan topologi bus. Kalau dibandingkan dengan topologi bus dia lebih bagus. Selanjutnya memiliki kemudahan dalam melakukan konfigurasi dan instalasi perangkat baru. Mudah dalam melakukan diagnosa dan pengisolasian kesalahan dan kerusakan dalam jaringan. Selanjutnya hemat kabel tentunya. Tidak akan terjadi pengiriman data, tabrakan pengiriman data atau collision domain karena dalam satu waktu hanya satu node yang dapat mengirim data saja. Cuman kelemahannya lumayan nih. Jika terjadi kerusakan pada satu node, maka akan mengganggu seluruh jaringan karena kan dia berputar searah jarum jam gitu. Pengembangan jaringan kurang fleksibel karena untuk memindah, menambah, dan mengubah perangkat jaringan dapat mempengaruhi seluruh jaringan itu sendiri. Komunikasi data memiliki ketergantungan pada jumlah node yang terdapat pada jaringan tersebut. Ini kelemahan yang ada di topologi bus itu sendiri. Cenderung lebih sulit untuk dikonfigurasi dibandingkan dengan topologi star. Terutama kalau pengen nambah perangkat baru, pengen nambah node baru, ini yang memang agak sedikit kritis gitu. Memerlukan penanganan dan pengolahan khusus. Selanjutnya yang keempat ada yang namanya topologi tree. Topologi tree di sini merupakan gabungan dari topologi star dan topologi bus. Ini kalau berbicara tentang topologi tree. Jadi ada gabungan antara topologi star dengan topologi bus. Secara hierarki, penyusunan topologi tree ini merupakan kumpulan dari topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus sebagai jalur tulang punggung atau backbone. Kabelnya ya tetap menggunakan kabel UTP, tidak menggunakan kabel koaksial. Namun saat ini topologi tree merupakan kumpulan topologi star yang memiliki hierarki sehingga antara hierarki ada aturan masing-masing. Contoh dari anggaplah perusahaannya ada 4 lantai contohnya. Servernya ada di bawah. Berikutnya ada switch. Kita tarik contohnya dari server masuk ke switch. Selanjutnya nanti dari switch tarik contohnya ke lantai 1. Selanjutnya tarik lagi switch ke lantai 2, tarik lagi ke switch lantai 3, tarik lagi switch ke lantai 4 contohnya. Semuanya contohnya ngambilnya turun-temurun. Jadi contohnya dari lantai 1 ngambilnya, lantai 2 ngambilnya dari lantai 1, lantai 1 contohnya ngambilnya dari lantai 2, atau ngambil dari lantai 1, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan topologi tree. Karakteristik dari topologi tree, komunikasi data yang berjalan dalam jaringan dilakukan melalui hub ataupun switch. Hub berperan sebagai pusat kendali dalam jaringan. Mempunyai kabel utama yang disebut dengan backbone sebagai penghubung dari jaringan itu sendiri. Ada kelebihan dari topologi tree itu sendiri. Yang pertama, cocok diterapkan pada jaringan komputer dengan skala besar. Terutama kalau memang skalanya lumayan agak besar, sangat disarankan contohnya menggunakan topologi tree. Pada topologi pohon ini memungkinkan pengguna jaringan point to point biasanya. Mudah dalam melakukan identifikasi dan isolasi jika terjadi kerusakan pada jaringan. Selanjutnya, jika terjadi kerusakan pada salah satu node, maka tidak akan berpengaruh ke node yang lainnya. Ini konsep dari topologi tree. Cuman ada kekurangannya juga.
Topologi pohon ini memiliki ketergantungan secara keseluruhan terhadap switch atau hub. Jika terjadi kerusakan pada hub atau switch, maka seluruh jaringan akan terganggu. Kenapa? Karena pada prinsipnya kan dia mengakomodir atau dia menyadur apa yang ada di topologi star pada prinsipnya. Komunikasi antara komputer dalam satu jaringan tidak bisa dilakukan secara langsung, melainkan harus melewati hub, sehingga data mengalir sedikit lebih lambat. Topologi pohon ini terbilang sulit dalam perawatan karena banyak perancangan node-nya. Gitu. Ini contoh dari topologi tree. Jadi ada yang namanya kabel backbone-nya, nanti semuanya contohnya ngambil dari sini contohnya. Cuman implementasi seperti ini sekarang agak jarang. Biasanya langsung ngambil dari switch-nya. Contoh seperti yang tadi saya contohin, servernya di lantai 1, selanjutnya nanti dari server keluar ke switch. Jadi dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 semuanya ngambil dari switch yang di bawah, yang ada di lantai 1 contohnya. Oke, baru nanti di lantai 2, lantai 3, lantai 4 dipecah lagi. Selanjutnya berikutnya ada topologi mesh. Topologi jaringan ini menerapkan hubungan antara sentral secara penuh. Jumlah saluran harus disediakan untuk membentuk jaringan mesh adalah jumlah sentral dikurangi dengan 1, N-1. N di sini jumlah sentralnya. Oke, tingkat kerumitan jaringan sebanding dengan meningkatnya jumlah sentral yang nantinya akan terpasang. Dengan demikian, di samping kurang ekonomis juga relatif mahal dalam pengoperasiannya. Karakteristiknya, perangkat saling terhubung satu sama lainnya. Kabel yang digunakan untuk berkomunikasi langsung dengan node lainnya dalam jaringan terbilang cukup banyak. Pada setiap node setidaknya memiliki lebih dari 2 port input atau output nantinya. Konfigurasi pada setiap node yang berbeda dalam komunikasi. Ini karakteristik dari topologi mesh. Contoh kalau menggunakan topologi mesh ya kurang lebih seperti ini. Cuman memang jelimet banget gitu. Ada kelebihannya memiliki hubungan dedicated link yang menjamin data langsung dikirim ke komputer tujuan. Kalau tadi kan topologi ring atau cincin dia muter gitu. Kalau ini semuanya saling berkomunikasi. Cuman memang jelimet banget. Topologi mesh memiliki sifat ribas, yaitu jika terjadi gangguan pada koneksi komputer A dengan komputer B karena kerusakan kabel koneksi antara A dan B contohnya. Pada topologi mesh, privasi dan security terjamin. Kenapa? Karena komunikasi yang terjadi antara dua komputer tidak dapat diakses oleh komputer yang lainnya. Cuman ada kekurangan juga, membutuhkan banyak kabel dan port input dan output, kan nggak mungkin gitu kita menyediakan yang namanya langkat sekian banyak gitu. Sulit untuk melakukan instalasi dan konfigurasi, karena setiap komputer harus terkoneksi secara langsung. Jaringan komputer dengan topologi mesh sangat banyak menggunakan kabel dan diperlukan ruangan yang cukup besar untuk membangun jaringan komputer itu sendiri. Ini kurang lebih kalau menggunakan topologi mesh itu sendiri. Implementasi dari topologi, baik topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi tree, ataupun topologi mesh. Contoh seperti yang saya gambarkan seperti ini, contohnya contoh topologi di lapangan contohnya. Kita bisa gambarkan contohnya seperti ini, atau nanti kita bisa menggunakan aplikasi seperti Cisco Packet Tracer contohnya. Dari ISP nanti masuk ke modem, selanjutnya nanti masuk ke router board, baru nanti masuk ke proxy servernya. Selanjutnya nanti akan masuk ke switch, nanti akan dipecah ke masing-masing device. Ini contoh topologi di lapangan, contohnya nanti kita bisa buat contohnya seperti ini, yang nantinya bisa kita lakukan. Jadi topologi ini merupakan gambaran fisik gitu. Atau ibaratnya kalau pengen membangun rumah, denahnya yang harus kita siapkan terlebih dahulu. Tujuannya untuk apa? Jika nanti ada pengembangan ataupun yang lain-lainnya, kita akan lebih mudah gitu untuk untuk explore atau untuk develop dari topologi jaringan atau dari jaringan yang sudah kita implementasikan. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan kelima ini, penjelasan tentang topologi jaringan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.